menarik ini. Aku dulu waktu skripsi itu nulis berita tentang oplos, tentang oplos solar dengan minyak tanah. Nah sekarang ini oplos Pertamax dengan Pertalite ya, dengan modus menghilangkan premium kan, kemudian yang Pertamax itu dari Pertalite, yang Pertalite itu dari premium kan, bensin. Jadi menurut saya ini adalah kejahatan ekonomi, di mana negara kita lagi banyak utang, kejahatan ekonomi ini lagi negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu memungkinkan untuk dijatuhi hukuman mati para pelaku itu tersebut. Kalau di belakang itu ada pelakunya adalah orang politik atau partai politik, tolong kalau perlu dibubarkan partainya, ya. Nah, kalau ini ada orang profesional, siapa yang ngangkat mereka? Ada nggak setoran ke mereka? Ada nggak untuk kepentingan pemilih politik? Silahkan diusut terus. Ya karena negara kita lagi tidak baik-baik. Dan saya apresiasi terhadap Presiden Prabowo yang dalam pemerintahan ini Jaksa Agungnya berani menangkap. Karena saya tahu yang ditangkap ini adalah turun-temurun Raja Minyak Indonesia, di mana itu ada RH yang adalah dulu ada kaitannya juga dengan transaksi broker minyak. Kemudian ketika dia hilang dari Indonesia, RH ini, RK, anaknya yang turun itu. Mungkin dalam waktu 5 tahun ini, ya saya sangat prihatin, disayangkan gitu. Kalau misalnya seorang bandit atau seorang penjahat harusnya jangan membuat anaknya jadi bandit penjahat. Mungkin waktu susah bapaknya jadi bandit penjahat, harusnya anaknya jadi orang baik, jadi orang sosial. Kalau perlu bergabung dengan Pak Abbas jadi pembela kaum lemah. Dan bukan mendidik anak menjadi penjahat, bukan menjadi anak jadi mafia, jadi koruptor. Nah ini yang terjadi di sini. Jadi saya minta Pak Presiden jangan hanya menangkap kemudian nanti hukuman rendah, hukum maksimal, hukuman mati, sehingga mereka menyesal mencari uang korupsi, kemudian hanya untuk merugikan rakyat, hanya yang sengsara. Banyak tenaga kerja yang di PHK, nah bahkan gaji-gaji kementerian anggaran kementerian dikurang-kurangi untuk memuluskan jalan Pak Prabowo untuk makan gratis. Tapi kemana uang ribuan triliun tersebut kalau ini memang terjadi pengoplosan? Dan Pertamina jangan menutupi atau mencarikan, punya diusut, pasti ada anggota DPR ya, pasti ada partainya ya. Dan ini hebat, dengan ini saya menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah presiden yang betul serius untuk memberantas korupsi, yang ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Karena kalau Pak Prabowo tergiur, dia bisa melanjutkan korupsi, tapi dia tidak tergiur. Siapa yang mengangkat menteri Pertamina, orang-orang tersebut itu diganti aja. Udah saatnya Pak Presiden mengganti dari Kementerian BUMN, diganti aja Menteri BUMN. Ya, Pak Erick Thohir kalau tidak bisa membereskan dan bukan dia pahlawan, diganti. Pak Abbas minta cari kalau perlu dari TNI untuk memegang badan usaha milik negara. Karena sekarang TNI agak serius ingin mendukung, berbela dan berdiri pada rakyat. Jadi saya sanjungkan hormat saya buat Presiden Prabowo yang serius untuk, walaupun Pak Prabowo kemarin diejek-ejek mendukung melulukan Pak Jokowi atau dianggap bertolak belakang rakyat, bila rakyat yang bila Pak Jokowi, itu hanya bentuk hormatnya Pak Prabowo terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu. Tapi ketika ditegakkan masalah hukum, Pak Prabowo tetap, dan saya yakin dengan beraninya Pak Prabowo di menangkap korupsi Pertamax ini, saya yakin rakyat akan mendukung pemerintahan beliau. Dan mungkin Pak Prabowo ini bisa jadi presiden kembali pada tahun 2029. Jadi semakin lama semakin yang besar semakin terasa gitu. Oleh karena itu, kalau kemarin saya mengatakan bahwa biasa-biasa saja, ikut juga ragu dengan kepemimpinan beliau, sekarang saya yakin tinggal saya memberi semangat dorongan pada jaksa dan hakim-hakim. Ayo tuntut yang tinggi Pak, hukum yang tinggi Pak.
ini penjahat, ini anak-anak muda ini jadi penjahat. Mungkin binaan orang tuanya, mungkin binaan rezim, mungkin binaan apa. Ajur. Susah anak petani, tukang dengan gaji murah. Mereka bisa. Yang pertamax dari Pertalite, yang Pertalite dari Premium. Dulu kita punya mobil, mau beli Premium langsung mati di jalanan. Nah sekarang kembaliin itu kok bisa sampai merusak mobil, merusak segalanya gitu. Tapi ini terorganisir oleh satu perusahaan besar gitu. Kalau perlu tutup Pertamina, tutup, ya. Kemudian diganti perusahaan swasta aja yang masuk di sini, karena mereka gak ada masalah, ya kan? Tutup aja. Siapa yang angkat dia? Proses gitu, jangan malu-malu. Karena ini berpihak. Jadi ini lebih berharga daripada kasih makan siang gratis. Ini saya tuh bicara fair gitu. Kalau kemarin menyangkut Pak Jokowi dibully waktu di pesawat itu bukan Pak Jokowi itu nggak ribut sama istrinya, hanya Pak Jokowi bercanda kan di depannya ada yang perlukan rangkulan gitu, makanya istrinya bercanda lari. Tapi orang menegatifkan Pak Jokowi gitu. Kalau cara pandang saya itu adalah lucuan, tapi orang menafsirkan. Makanya beda cara pandang orang terhadap saya. Kalau saya melihat ada orang pelukan, kemudian dipelukan gini, istrinya kan kayak bercanda gitu, dorong ke sana atau ingin lebih cepat sampai. Kalau orang mengatakan setelah tidak jadi presiden ribut suami istri, kalau saya tidak, saya selalu berpikir positif. Nah, dan untuk kali ini kepada Pak Prabowo, walaupun dia memuji atau dekat dan mengundang, biasa presiden Amerika juga kalau ada acara-acara presiden selalu diundang. Itu adalah sifat negarawan dimiliki oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan sikat terus, hajar terus, LSM hajar ada di pemerintahan Pak Jokowi untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Maling-maling ini penjahat gitu. Saya mengajak Iwan Fals, semua penyanyi-penyanyi kritis, ayo kita kritisi. Gak usah lagi ejek-ejek Pak Prabowo, gak usah lagi ejek Pak Jokowi. Siapa pelaku sekarang dihajar. Kalau ada bukti dihajar. Oke, mungkin begitu aja. Tapi miris nggak sih Om, akhirnya sekarang kan Pertamina maksudnya kebanggaan Indonesia gitu. Tapi ini sekarang akhirnya malah korporasi itu bisa ditutup aja bisa. Ya mau diganti siapa? Mau diganti orang yang berikutnya itu aja. Saya minta supaya Menteri BUMN-nya diganti aja, karena Menteri BUMN ini nggak memiliki wibawa sehingga nggak punya intelijen yang bisa dia tercium dari dulu gitu. Justru Pak Jaksa Agung kita walaupun sudah senior, sudah 2 periode jadi Jaksa Agung, hebat gitu. Makin lama makin hebat, walaupun terlambat hebatnya. Tapi daripada tidak sama sekali gitu. Bang, di sisi lain kan ada dana tara Bang, yang dimana menurut masyarakat sendiri merugikan masyarakat. Itu gimana Bang? Kan ada sisi lain yang pemotongan, terus pemberian makan gratis, itu gimana Bang? Dana tara itu kalau memang keuntungan BUMN dikelola, kemudian BUMN itu bisa meminjam kemudian dengan keuntungan, saya rasa sah-sah aja. Bukan membagi keuntungan hasil kemudian dikorupsi oleh rame-rame gitu. Ini kan kayak koperasi, dan uang itu tetap terkelola dengan baik, ada untungnya dan lebih teliti. Justru ada pengawasan, berarti kalau dana tara ketika digunakan tidak benar oleh badan usaha milik negara, oleh apa, untuk APBN dan kayak pembangunan jalan tol. Dan ini juga menurut saya, nanti saya akan bicara tentang konsep bagaimana ide seperti ini sebenarnya udah milik saya dari dulu gitu. Artinya bumi air kekayaan tetap, buktinya di bidang minyak kan orang hanya bisa ambil 35%, 65% kan buat negara kan. Nah harusnya pertambangan begitu juga, cukup negara membiayai semua, kemudian masyarakat yang berpartisipasi membangun negara pertambangan cukup diberi keuntungan 10%. Nah setelah uang kembali, ya, mereka tidak mendapat keuntungan banyak, tapi yang 10%. Tapi mereka dapat menerima fasilitas meminjam uang yang dihasilkan 90% untuk pembangunan dengan dikembalikan lagi gitu. Jadi mereka udah memasukkan 90, digunakan, dikelola, mereka bisa dengan cara membangun apa aja buat orang-orang yang punya kelebihan di situ. Kalau sekarang tidak kan, pajaknya cuma 10%, 90%-nya sudah buat pengusaha. Gak tahu uangnya dibawa ke sini atau di luar ini kita nggak tahu gitu. Konsep ini sudah ada di pemikiran saya waktu itu ketika saya menjadi calon presiden tahun 2014. Tapi begitu saya lihat loh,
Kalau memang misalnya apa yang saya pikirkan sudah ada di jiwa dan pemerintahannya Pak Prabowo, saya pikir saya nggak perlu jadi presiden lagi gitu. Karena ini udah ada. Nah, Tapi bukan berarti dana keuntungan BUMN itu masuk ke sehingga rakyat tidak menikmati. Tapi nggak apa-apa. Mungkin 3 tahun 4 tahun ini kita akan merasa kesulitan. Tapi berikutnya Yayasan Dana Tabung Haji Malaysia aja bisa membiayai proyek negara yang besar. Apalagi negara yang punya modal 150 triliun. Betul, bukan jadi ribuan miliaran dolar bisa miliaran triliun kalau dikelola dengan orang-orang yang benar. Mereka digaji dengan komisi dan segala macam tinggi. Itu manajemen. Sebenarnya bisa sih dikelola, tidak perlu dengan cara-cara begitu. Tapi mungkin Jokowi mengetahui bahwa koruptor itu susah dihapuskan di Indonesia. Makanya kita coba dengan cara-cara begini. Nah, Tapi saya yakin Pak Prabowo ini kan sudah kaya raya, apalagi yang dia cari gitu. Dan pokoknya oke deh gitu. Nah, kalau ada yang dapat menteri yang aneh-aneh, laporkan langsung diganti sama Pak Prabowo gitu. menariknya kan di sini selain pemotongan dana untuk ke dana tara, tapi di sisi lain perusahaan juga harus memangkas karyawannya bang. Banyak yang di PHK demi untuk uang dari Ya zaman dulu itu waktu gimana Nadir bang? Bank juga banyak karyawan dipangkas juga. Tapi nggak membuat miskin. Mungkin ada perubahan, mungkin ada hikmah dari semua. Karena pemangkasan karyawan kan tentu ada pembayaran pesangon dan lain sebagainya. Saya pikir semua sudah diperhitungkan gitu. Ini efisiensi kerja gitu. Daripada banyak keluar uang tidak efektif. Pasti lah. Semut aja di batu bisa hidup kok, apalagi orang yang dapat pesangon besar. Dia akan berubah dengan cara-cara. Mungkin nanti pemerintah akan memberikan kooperasi dan lain sebagainya. Pasti ada solusinya. Itu sudah dipikirkan. Tapi kan nantinya malah jadi banyak pengangguran bang, karena sudah banyak perusahaan Itu yang kan PHK. kita yang pesimis gitu. Tapi ada jalan kok. Kita punya kekayaan sumber dalam alam dan lautan gitu. Itu kan orang kita semua pada ingin jadi pegawai BUMN negeri dan PNS kan bisa itu. Siapa tahu nanti yang dipecat semua itu, yang berhenti semua, ada yang jadi penyanyi, artis atau bintang film Hollywood ya. Mau jadi bintang film Hollywood. Kan tidak semua bang, Ya, yang dari pemerintah, tapi ada aku pun sih yang dari berpikir swasta juga ada. optimis gitu. Aku pikir optimis. Yang penting Indonesia ini keterampilan gitu. Kita contohkan negara Cina membangun sumber daya manusia yang utama gitu. Walaupun mereka harus susah, ya waktu mereka tertutup dan mereka terbuka gitu. Bahkan sekarang mereka produknya kan India, bagaimana mereka membangun pabrik tekstil sendiri. Walaupun dulu mereka harus pakai tekstil yang kasar karung, itu kan memang perlu. Tidak perlu langsung nyaman diberi fasilitas. Nanti kita akan membangun industri sendiri. Jadi optimis ya. Wah, saya jadi juru bicara pemerintah ini nanti. Terus Ya, jadi kalau gue ngomong itu orang ngerti kan sebetulnya. Oke, gimana? eh, tanggapan Om tentang ini korupsinya tuh yang Pertamina itu hampir perkirakan Udah satu hukum mati triliun. semua. Kalau perlu ditembak mati aja pakai penembak misterius. Koruptor nggak usah sidang-sidang lagi. Ya. Kalau perlu mereka ditemukan yang sembunyi, bocorin aja siapa yang koruptor. Dan Jadi, satu pernah punya pengalaman buruk gak sih terkait dengan bensin ini, mungkin mobil Om jadi rusak lah. Iya dulu kan waktu kita gunakan premium itu kan untuk ke Pertalite itu kan mati mobilnya, itu harus diganti alatnya atau harus menggunakan Pertalite atau Pertamax. Nah ternyata dapat informasinya bukan oplos tapi di-upgrade ya dari yang dulunya kita beli pertama sebenarnya itu Pertalite gitu. Yang dulu premium tuh jadi Pertalite kan kira-kira seperti itu. Ron 88. Kalau 5 tahun kan itu kan namanya ngeri banget, banyak banget uang dikasih ke siapa, disimpan di mana. Ayo diusut kembali, keuntungan disita semua harta-hartanya gitu. Bisa gitu. Saya udah paham semua itu. Terima kasih Pak Jaksa Agung, terima kasih Pak Prabowo. Ya, untuk sementara saya tetap berpihak kepada pemerintah saat ini dan saya senang banget apa Prabowo itu pahlawas banget, kira-kira seperti itu. Kalau lebih kurang lainnya sabar-sabar aja, pelan-pelan. Nanti kita akan ikuti dan kita awasi terus bahwa masyarakat Indonesia harus optimis, negara ini harus jadi negara maju. Karena kita tertinggal karena korupsi.
Mudah-mudahan dengan begini kita akan menjadi negara yang hebat dan tidak usah lagi berpikir jadi pegawai yang negeri untuk korupsi, tapi ciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, bekerja yang fair, jujur, adil, dan menjadi manusia suatu dapat tergantung, karena negara-negara lain hidupnya dari berdagang, bukan begadang. Oke, terima kasih.